kalau misalkan ini dilepas, belum ada yang tahu gimana cara menghentikannya. Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror. Buat OG Neroris, pasti SCP atau SCP bukanlah sesuatu yang asing. Kalau kalian baru di channel ini, klik subscribe-nya. Sebelumnya di Neror, kita juga pernah membahas tentang makhluk-makhluk SCP yang paling mengerikan yang ada di muka bumi ini. Mereka adalah makhluk yang dipercaya diciptakan oleh sebuah organisasi rahasia bernama SCP Foundation. Makhluk-makhluk yang jauh lebih superior dari manusia. Mungkinkah untuk menjaga atau sebagai senjata? Malam ini kita akan kembali membahas beberapa makhluk SCP lainnya yang tidak kalah mengerikan. So without any further ado, stop senyum-senyum, cause shit's about to go down. Apa sih SCP Foundation ini? SCP Foundation ini adalah sebuah organisasi fiktif yang melakukan eksperimen untuk membuat makhluk-makhluk menciptakan sesuatu yang jauh lebih superior daripada manusia. Bisa berupa entitas, objek, benda, atau makhluk aneh yang dijaga dan diurus. Jangan sampai publik tahu. Nah, walaupun sudah tertera bahwa ini adalah sebuah organisasi fiktif, banyak sekali orang-orang yang melihat atau mengetahui tentang SCP Foundation atau makhluk-makhluk SCP yang percaya bahwa sebenarnya makhluk-makhluk ini adalah makhluk-makhluk asli dan bahwa organisasi semacam SCP itu benar-benar ada dan dirahasiakan oleh pemerintah beberapa negara. Dalam kata lain, beberapa orang percaya bahwa pemerintah beberapa negara itu benar-benar menyimpan makhluk-makhluk yang kuat dan berbahaya yang mereka buat sengaja dengan ilmu teknologi untuk menjaga atau bahkan mengalahkan lawan mereka jika saja ada yang menyerang negaranya. Kenapa beberapa orang bisa percaya sama teori konspirasi ini? Adalah karena beberapa makhluk SCP ini itu dideskripsikan dengan sangat-sangat jelas dan detail. Bahkan beberapa orang mengaku sebagai anggota dari SCP Foundation. SCP merupakan singkatan dari Secure, Contain, Protect. Secure mengamankan makhluk-makhluk yang dibuat, Contain menjaga, mengurung atau menyembunyikan makhluk-makhluk tersebut, dan P-nya adalah Protect, melindungi umat manusia dari makhluk-makhluk tersebut dan menjadikan mereka sebagai objek penelitian untuk kepentingan manusia di masa depan. Makhluk-makhluk SCP terbagi dalam 3 kategori. S adalah safe, makhluk yang sudah cukup dipahami dan aman untuk ditangani secara konsisten. Makhluk-makhluk ini tidak akan menyerang kalau tidak diprovokasi. Euclid, makhluk-makhluk yang belum dipahami sepenuhnya, perilakunya tidak bisa diprediksi, dan merupakan hasil campuran eksperimen dengan adanya campuran kimia dalam tubuh mereka. Dan yang terakhir ada Keter, makhluk-makhluk SCP yang tidak bisa ditahan secara keseluruhan. Ini adalah makhluk SCP yang paling berbahaya dan mampu mengancam kesejahteraan umat manusia. Dan inilah kategori yang akan digunakan ketika satu penguasa butuh senjata untuk mengalahkan lawannya. Dan semua kategori ini ditaruh di satu tempat yang dikenal dengan nama Thaumiel. Dengan semua detail ini, apakah kalian percaya bahwa makhluk-makhluk yang diciptakan ini benar-benar fiksi? Atau memang ada organisasi seperti ini? Sebelum kalian buat kesimpulan, coba kita lihat beberapa makhluknya. SCP-610, The Flash That Hates. SCP-610 ini guys, masuk ke kategori Keter. Dia bersifat sebagai bakteri dan hanya ada di salah satu wilayah di bumi yang lokasinya tuh dirahasiakan. Dia digambarkan sebagai satu infeksi yang mengambil alih tubuh manusia. Hanya dalam beberapa menit, manusia yang terinfeksi itu akan mulai bermutasi menjadi makhluk daging yang bentuknya kayak serem, ngeri. Dan gak hanya manusia, makhluk ini tuh juga bisa menginfeksi lingkungan dalam hitungan hanya beberapa jam. Tapi, kenapa dia masuk ke kategori Keter adalah kalau misalkan ini dilepas, belum ada yang tahu gimana cara menghentikannya. Rada ngingetin sama Stranger Things gak sih? Apa mungkin Stranger Things terinspirasi dari SCP-610? Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah. Next. SCP-173, The Sculpture. SCP-173 atau The Sculpture ini bisa dibilang salah satu makhluk SCP yang paling lucu. Lucu dalam artian kayak bentuknya guys, tapi walaupun dibilang lucu, sebenarnya dia tuh masuk ke kelas Euclid. Yang berarti dia tuh nggak akan menyakiti kalian, kecuali kalau kalian provokasi. Kalau kalian provokasi, dia bisa
mengakhiri kalian. The Sculpture ini adalah satu makhluk yang selalu berdiri di ujung ruangan. Kalaupun kalian berdiri nih di depan dia tidak akan bergerak. Layaknya sebuah sculpture, sebuah patung, sebuah hiasan. Tapi kalau misalkan kalian terus-terus mengganggu dia dan melihat matanya langsung, kalian harus mundur pelan-pelan tanpa mengedip sedikit pun. Karena the second, 1 detik pun ketika kalian mengedip, dia akan menyerang dan memutuskan lehermu. Oh shoot, man. Next. SCP-1983, The Farmhouse. Kayak tadi aku bilang, SCP itu bentuknya bisa macam-macam guys. Bahkan bisa berbentuk sebuah rumah. SCP-1983 ini adalah sebuah SCP yang berbentuk farmhouse. Sebuah rumah biasa. Tapi kalau kalian masuk, kalian tidak akan bisa keluar lagi. Dia termasuk SCP yang dalam kategori killer dan merupakan SCP yang sangat-sangat berbahaya. Di dalamnya, ketika kalian masuk, kalian akan pelan-pelan kehilangan akal sehat kalian. Di dalamnya ada hal-hal yang sangat berbahaya. Ada makhluk-makhluk yang berupa bayangan yang cuman ada ketika ada cahaya. Ketika rumah itu gelap gulita di malam hari, tidak ada yang mengancam kalian. Kalian hanya terkunci di dalamnya. Tapi begitu sinar masuk, kalian akan dikejar-kejar oleh bayangan yang membuat kalian gila. Di salah satu ruangan, di tengah pelarian kalian akan menemukan satu ruangan yang berisikan tumpukan hati manusia. Dan jika kalian tertangkap dengan apapun yang menjaga rumah itu, hatimu pun akan dirobek, ditarik keluar dari tubuhmu, dan dipajang di ruangan berisi hati tadi. Dan what's left of you, yang tertinggal dari kalian, bayangan kalian. Dan setelah itu yang terjadi dengan jiwa kalian adalah kalian menjadi bayangan yang tersisa, terperangkap dalam rumah itu bersama bayangan-bayangan lainnya. Oh, berarti yang ngejar-ngejar itu bayangan orang lain ya yang pernah tertangkap. Wah, konon bahkan ada nih agen SCP yang pernah masuk ke rumah ini dan bahkan dia sebagai agent aja bilang bahwa dia hampir gila. Super scary. What do you guys think? Coba komen di bawah. Next. Next ada SCP-939, With Many Voices. SCP-939 ini dikenal dengan nama With Many Voices, spesies predator amfibi berwarna merah terang yang beratnya itu bisa mencapai 181 kg. Mereka tidak memiliki banyak organ vital, nggak ada sistem saraf, jantung, saluran pencernaan, tapi kepala mereka ini memanjang. Mereka juga tidak memiliki mata, namun gigi mereka adalah gigi merah tajam, berwarna merah belati yang bersinar. Dan mereka ini memiliki taktik berburu yang cukup mengerikan guys. Creepy banget. Jadi mereka tuh bisa niru suara dari korban sebelumnya. Jadi ketika makhluk-makhluk ini muncul, pasti kan korbannya kayak meminta tolong kan, kayak tolong ini pergi gitu kan. Suara itu sama mereka rekam dan mereka gunakan untuk mencari mangsa. Jadi kalau misalnya kayak di hutan-hutan gelap nih, tiba-tiba mereka ngeluarin suara kayak tolong gitu, ada yang datang untuk membantu suara tersebut. Mereka langsung keluar dan menerkam korban selanjutnya. Sebelum mereka menerkam, mereka tuh mampu menghembuskan bahan kimia yang membuat seseorang tuh jadi lupa, amnesia gitu. Jadi kalau misalkan memang ada nih orang-orang yang cukup beruntung untuk lari dari makhluk-makhluk ini, mereka juga nggak akan ingat mereka barusan ngapain di hutan atau apa yang terjadi. Mereka hampir diterkam, sama sekali mereka nggak ingat. Jadi ingat guys, kalau kalian sendirian di tempat gelap dan mendengar ada suara bantuan tanpa terlihat siapa yang meminta bantuan, periksa dan pastikan mereka bukan makhluk merah raksasa. Next. Oke guys, dan yang terakhir ada SCP-4666, The Yule Man. SCP-4666 ini adalah SCP kelas Keter yang dibilang-bilang menjadi salah satu makhluk SCP paling menakutkan. Yang lebih menakutkan lagi adalah sampai hari ini katanya SCP Foundation itu belum tahu atau bahkan belum menemukan cara untuk contain, mengamankan makhluk ini. Jadi SCP Foundation hanya baru bisa memantau makhluk ini dari jauh. Jadi ini bukan makhluk yang mereka buat, tapi makhluk yang ditemukan. Menurut SCP Foundation, SCP-4666 itu berada di daerah utara garis lintang 40 derajat lintang utara. Dia aktif berkeliaran di daerah-daerah yang memiliki banyak salju dan mereka hanya aktif mostly dari bulan Desember sampai Januari. SCP-4666 ini akan mengintai rumah-rumah yang memiliki setidaknya satu
anak kecil yang usianya di bawah 8 tahun. Dia memantau sasarannya selama sekitar 12 hari dan yang bisa melihat mereka dalam malam-malam pertamanya hanyalah anak-anak tersebut. Tapi setelah beberapa hari, bahkan orang dewasa pun sudah mulai bisa merasakan keberadaan mereka. Keberadaan itu juga diiringi rasa anxious, gugup, dan takut. Dan di hari akhirnya, dua hal akan terjadi. Yang pertama, antara SCP-4666 menyiksa dan mengakhiri hidup dari semua member yang ada di keluarga itu sebelum menculik anak mereka dan membawanya ke tempat persembunyian, dan akhirnya akan menyiksa anak-anak tersebut dengan cara membuat mereka bekerja untuk sang SCP, membuat barang-barang, tapi jika anak tersebut tidak bisa mengerjakan hal itu, dia pun akan menjadi bagian dari barang tersebut. Dan di skenario kedua, dengan persentase yang jauh lebih kecil, SCP-4666 akan memberikan barang kepada keluarga itu, sebuah barang yang terbuat dari daging, rambut, kuku, atau apapun yang tersisa dari organ-organ tubuh manusia yang pernah diculiknya. Gimana guys menurut kalian tentang SCP? Tentunya banyak dari cerita-cerita SCP yang seperti kita tahu adalah cerita fiksi. Tapi mungkinkah, walau tidak dalam bentuk sekreatif SCP, mungkinkah ada hal-hal yang disembunyikan oleh pemerintah beberapa negara? Mungkinkah mereka punya senjata-senjata sangat berbahaya dalam bentuk makhluk hidup? Apakah kalian pernah dengar tentang SCP sebelumnya? Dan makhluk SCP mana yang menurut kalian paling mengerikan? Atau in general deh, makhluk apa yang menurut kalian paling mengerikan? Kayak jenglot or something. Sorry guys, joke itu ada di video Neror yang 5 tahun yang lalu dan menurut aku tuh masih lucu. Itu yang ada di Sewu Dino SCP tau. Sumpah, nanti aku tanya Simple Man. Komen di bawah dan jangan lupa subscribe request yang kalian mau, karena aku gak sabar buat ketemu kalian lagi. Bye bye. Menciptakan sesuatu yang jauh lebih SCP-1983. Kenapa spesifik banget 181 kilogram? Karena aslinya 400 pound. Oh, 400 pound, 181. Oke, maaf guys, lost in translation.